Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaini dengan NIM 22060213 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Labirin Digital Berbantuan Model Game-Based Learning untuk meningkatkan kemampuan menulis fakta dan opini siswa sekolah dasar. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memaparkan latar belakang penelitian, metode yang digunakan, hasil dan diskusi pada penelitian, serta kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja izinkan saya untuk memulai presentasi ini. Terima kasih. Latar belakang penelitian ini mengacu kepada pentingnya kemampuan menulis. Kemampuan menulis memegang peranan penting dalam pembelajaran karena membantu siswa mengungkapkan ide serta dapat membedakan fakta dan opini. Penguasaan materi ini mendukung kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar serta dipengaruhi oleh kemampuan membaca dan penguasaan kosakata. Selanjutnya, definisi fakta merupakan informasi yang dapat dibuktikan kebenarannya, sedangkan opini adalah pendapat pribadi yang bersifat subjektif. Kemampuan menulis fakta dan opini dapat dilihat dari ketepatan penulisan, kejelasan gagasan, kelengkapan isi, serta kerapihan tulisan, termasuk kemampuan mengidentifikasi dan menyusun fakta serta opini secara tepat. Indikator kemampuan menulis fakta dan opini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, menuliskan kalimat fakta berdasarkan informasi yang benar. Kedua, menuliskan kalimat opini berdasarkan pendapat pribadi. Yang ketiga, menyusun kalimat fakta dan opini secara runtut dan jelas. Yang keempat, menyajikan perbedaan fakta dan opini dengan benar. Meskipun kemampuan menulis adalah sebuah kemampuan berbahasa yang sangat penting, faktanya kemampuan menulis siswa sekolah dasar di Indonesia ini masih rendah, termasuk pada materi fakta dan opini. Pada materi ini, siswa mengalami kesulitan membedakan fakta dan opini, kurang percaya diri, serta pembelajaran masih kurang interaktif karena keterbatasan media pembelajaran. Sejalan dengan hal itu, dilakukan juga studi pendahuluan wawancara terhadap 3 guru kelas 5 di sekolah dasar yang berbeda, di mana didapatkan hasil bahwa mayoritas siswa kelas 5 masih mengalami beberapa hambatan dalam mempelajari materi fakta dan opini. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, di luar itu terdapat juga mengungkapkan guru juga mengungkapkan bahwa sarana pembelajaran yang dipakai juga masih terbatas, sehingga proses pembelajaran cenderung kurang menarik dan siswa kurang aktif dalam berpartisipasi. Temuan ini menunjukkan bahwa pentingnya pengembangan sarana pembelajaran yang bisa mendukung siswa. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan solusi yang mampu meningkatkan kemampuan menulis fakta dan opini siswa sekolah dasar. Diperlukan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Salah satunya media yang dipilih ini yaitu media labirin digital berbasis permainan, menjadi salah satu alternatif yang dipilih yang diharapkan dapat meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kemampuan berpikir siswa. Oleh karena itu, dikembangkan media labirin digital berbantuan model game-based learning yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menulis fakta dan opini siswa sekolah dasar melalui pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Media labirin digital yang dipilih pada penelitian ini juga memiliki beberapa kelebihan, seperti dapat meningkatkan berpikir kritis dan logis, dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, serta melatih fokus siswa, juga mendukung perkembangan koordinasi motorik halus siswa. Namun, di samping itu, labirin digital juga memiliki beberapa keterbatasan seperti kebutuhan peralatan digital yang memadai, akses internet yang cukup, serta kemampuan pengajar dan siswa dalam menggunakan teknologi pendidikan. Dalam penerapan media labirin digital ini, tentunya berbantuan model game-based learning. Model ini merupakan model pendidikan yang menggunakan permainan sebagai sarana pembelajaran. Adapun langkah-langkah model pembelajaran game-based learning yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, menentukan permainan, memilih permainan yang sesuai dengan topik, yang kedua, menjelaskan konsep materi, yang ketiga, menjelaskan aturan permainan, yang keempat, melakukan permainan, dan yang kelima, refleksi. Pada media ini, penyajian materi, petunjuk permainan, aktivitas menjelajahi labirin, serta pemberian skor dan umpan balik dirancang sesuai dengan tahapan model game-based learning. Penelitian ini merumuskan menjadi permasalahan berikut. Yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan media labirin digital. Yang kedua, bagaimana kelayakan media labirin digital berbantuan model game-based learning. Yang ketiga, bagaimana efektivitas media labirin digital berbantuan model game-based learning untuk meningkatkan kemampuan menulis fakta dan opini siswa sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran labirin digital yang berbantuan model game-based learning dalam meningkatkan kemampuan menulis fakta dan opini siswa sekolah dasar.
metode penelitian yang digunakan adalah Research and Development atau R&D dengan model ADI yang terdiri dari analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sekolah dasar yang berada di Kota Cimahi dengan subjek penelitian 30 siswa kelas 5 yang belum pernah mempelajari materi fakta dan opini. Instrumen penelitian yang digunakan berupa pretest, post-test, angket respon, kuesioner keterbacaan, dan wawancara. Adapun teknik analisis data menggunakan Microsoft Excel dan SPSS untuk menilai kelayakan serta efektivitas media. Selanjutnya kita akan membahas hasil. Hasil yang digunakan mengacu pada tahapan model ADI, berupa yang pertama itu analisis. Analisis digunakan untuk mengidentifikasi kondisi awal siswa kelas 5 dalam menulis fakta dan opini. Di sini saya melakukan studi pendahuluan berupa wawancara dengan 3 guru dari 2 sekolah dasar. Wawancara yang saya berikan berupa menekankan kemampuan siswa dalam menulis dan penggunaan media pembelajaran. Hasilnya, guru pertama menjelaskan bahwa siswa masih kesulitan menuliskan ide atau pendapat yang membedakan fakta dan opini, serta kemampuan menulisnya juga masih rendah. Guru kedua menjelaskan bahwa sulit membedakan fakta dan opini dan menulis ide, bahkan berpotensi keliru informasi. Kemampuan menulis juga masih kurang. Dan guru ketiga menjelaskan bahwa siswa juga mayoritasnya mengalami bingung dalam pembelajaran materi fakta dan opini, lemah dalam penulisan, tanda baca ataupun kapital, dan kemampuan menulis masih rendah. Dari ketiga wawancara ini ditarik kesimpulan bahwa kemampuan menulis siswa kelas 5 masih tergolong rendah. Dan pada materi pembelajaran fakta dan opini juga masih mengalami beberapa hambatan, seperti yang tertera dalam layar. Selanjutnya ada hasil dari desain. Selanjutnya di sini ada desain. Desain yang pertama yang saya tampilkan di layar adalah desain alur permainan labirin digital. Yang pertama itu siswa akan diarahkan untuk membuka link atau memasukkan kode. Yang kedua itu memasukkan nama kelompok. Yang ketiga itu tinggal klik enter. Yang keempat itu mulai memainkan. Yang kelima itu siswa diarahkan untuk mencari soal-soal yang terdapat dalam labirin, selalu membaca soal dengan benar dan menjawabnya dengan tepat. Di saat itu, di setiap pertemuan pada labirin digital ini, saya menerapkan satu petunjuk tambahan yang dimana nanti siswa akan diarahkan untuk mengklik link tambahan sehingga siswa bisa bermain permainan tambahan juga. Namun, pada petunjuk itu hanya ada satu pada setiap pertemuan. Jika ada, siswa diarahkan untuk menyelesaikan dua permainan, lalu dilanjutkan dengan mengerjakan soal pada labirin digital. Selanjutnya, ketika selesai, skor hasil pengerjaan akan ditampilkan secara otomatis. Di situ akan terlihat benarnya berapa, salahnya berapa, waktunya berapa. Pada pembelajaran fakta dan opini, saya melakukan 6 kali pertemuan dalam proses penelitiannya, di mana pertemuan pertama ini menjelaskan tentang menganalisis dulu pengertian dari fakta dan opini, ciri-ciri, contoh, dan lainnya. Adapun pertemuan kedua itu menelaah teks dan menyusun teks fakta dan opini yang sudah ada pada materi yang saya siapkan. Yang ketiga itu menganalisis dan menelaah persamaan fakta dan opini. Yang keempat itu menganalisis dan menuliskan perbedaan fakta dan opini. Yang kelima itu menuliskan paragraf sederhana tentang fakta dan opini. Dan pada pertemuan 6 itu menyimpulkan pertemuan 1 sampai 5 tentang materi fakta dan opini. Pertemuan ini dibantu menggunakan model game-based learning dengan langkah-langkahnya memilih permainan labirin digital, menjelaskan konsep materi dulu, menjelaskan aturan permainan, melakukan permainan, dan melakukan refleksi. Hasil yang diharapkannya mampu meningkatkan kemampuan menulis fakta dan opini siswa sekolah dasar melalui media labirin digital. Pada tahap pengembangan, tampilan media labirin digital yang dirancang guna mendukung pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menuliskan fakta dan opini kelas 5 sekolah dasar. Media labirin digital memfasilitasi keterlibatan siswa secara interaktif dan memahami materi fakta dan opini labirin digital. Bisa dilihat pada gambar di atas. Gambar pertama itu menunjukkan bahwa tampilan awal ketika siswa memasuki Zep Quiz atau memasuki permainan labirin digital. Nah, di gambar kedua itu adalah salah satu soal yang mengarahkan siswa di mana harus mengklik dulu petunjuk yang tersedia. Di sini, kebaruan yang saya buat itu yaitu pada tahap pengembangan, saya juga melakukan validasi kepada ahli validator.
berupa ahli media, ahli materi, dan ahli praktisi. Di sini terlihat bahwa rata-rata eh, hasil dari ahli media mendapatkan persentase 99%, dan ahli materi 99%, dan ahli praktisi 98%. Dengan hal berikut, karena itu, media pembelajaran diklasifikasikan sebagai sangat baik. Materi yang digunakan diklasifikasikan dengan baik. Dengan demikian, media ini memperoleh kategori layak diterapkan dalam pembelajaran berdasarkan evaluasi oleh ahli media, materi, serta praktisi. Selanjutnya, ketika saya sudah validasi, saya melakukan uji coba instrumen terlebih dahulu yang dilakukan di kelas atas berupa kelas 6 dengan subjek 20 siswa. Di situ juga menjelaskan bahwa validitas, reliabilitas, indeks kesukaran, daya pembeda mendapat hasil yang cukup bagus. Selanjutnya, oleh karena itu saya lanjutkan ke tahap uji terbatas, di mana uji terbatas ini dilakukan kepada 11 siswa dengan pemberian angket respon siswa dan kuesioner keterbacaan. Di sini dapat dilihat pada tabel pertama itu tentang kuesioner keterbacaan, memperoleh hasil 99% dengan kategori interpretasinya sangat baik. Di tabel kedua, tentang angket respon siswa, memperoleh hasil 95% dengan interpretasi sangat baik. Pada uji coba terbatas juga, tentu saya itu memperlihatkan media labirin digitalnya dan mempersilahkan setiap kelompok memainkan media labirin digital tersebut. Pada tahap implementasi media labirin digital berbantuan model game learning dilakukan dalam 6 kali pertemuan kepada 30 siswa kelas 5 yang dibagi menjadi kelompok beranggotakan 4-5 orang. Implementasi dilakukan dengan memperhatikan interaksi dan kolaborasi siswa dalam menggunakan media labirin digital, sehingga setiap siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran fakta dan opini. Pada gambar pertama memperlihatkan satu kelompok sedang bermain labirin digital, dan pada gambar kedua memperlihatkan bahwa di sini siswa juga sedang mencatat materi yang sudah saya berikan. Selama implementasi sebanyak 6 kali pertemuan itu belum termasuk dengan pretest dan post-test. Sehingga setelah semuanya selesai, dilakukan evaluasi pengolahan data melalui Excel dan SPSS. Dihasilkan bahwa di sini tabel pertama ini menunjukkan statistika deskriptif, di mana nilai pretest itu rata-ratanya 46, sedangkan persentasenya 46%, yang interpretasinya tidak efektif. Sedangkan untuk post-test, rata-ratanya 83, dengan persentase 83%, dengan interpretasinya efektif. Nilai rata-rata pretest dan post-test memperlihatkan peningkatan menurut statistik deskriptif, mengindikasikan jika media labirin digital berkontribusi efektif terhadap peningkatan hasil belajar kemampuan menulis fakta ini siswa sekolah dasar. Namun, pada uji normalitas, di sini di tabel pertama, diperlihatkan bahwa nilai pretest itu 0,056 yang mengindikasikan normal, sedangkan post-test itu 0,016 yang mengindikasikan tidak normal. Oleh karena itu, hasil uji normalitas dengan Sapir-Wheel ini menunjukkan bahwa data proses ini tidak normal. Dengan demikian, analisis dilanjutkan menggunakan uji non-parametrik, yaitu uji Wilcoxon. Pada tabel pada tabel kedua, di sini saya sudah menggunakan uji non-parametrik Wilcoxon, di mana variabel pretest post-test mendapatkan nilai Z sebesar negatif 4,797 dengan signifikannya 0,000. Hasil pengujian menggunakan Wilcoxon ini mengindikasikan bahwa nilai signifikan adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, mengindikasikan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik antara skor nilai pretest dan post-test. Hal ini menunjukkan bahwa media labirin digital berkontribusi efektif meningkatkan kemampuan menulis fakta dan opini siswa sekolah dasar. Berbantuan model game-based learning ini dilakukan melalui tahapan ADI. Hasil analisisnya menunjukkan perlunya media yang lebih menarik untuk membantu siswa dalam memahami fakta dan opini. Media kemudian dirancang, dikembangkan, dan divalidasi dengan hasil yang sangat layak. Implementasi pada siswa kelas 5 menunjukkan peningkatan kemampuan siswa fakta dan opini yang diperkuat oleh hasil evaluasi yang menunjukkan perbedaan signifikan antara nilai pretest dan post-test. Dengan demikian, media labirin digital efektif digunakan dalam pembelajaran. Kesimpulannya yaitu kesimpulan menjawab pada rumusan masalah
bahwa proses pengembangan media labirin digital berbantuan model game-based learning berhasil dikembangkan sebagai media pembelajaran untuk mendukung kemampuan menulis fakta dan opini siswa sekolah dasar. Selanjutnya, di kelayakan, pada kelayakan juga media yang dikembangkan dinyatakan layak digunakan berdasarkan hasil validasi ahli, hasil validasi ahli media, ahli materi, dan ahli praktisi dengan kategori sangat baik. Selanjutnya yang terakhir, efektivitas. Media labirin digital berbantuan model game-based learning terbukti efektif meningkatkan kemampuan menulis fakta dan opini siswa sekolah dasar yang ditunjukkan oleh hasil uji Wilcoxon dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Demikian pemaparan hasil penelitian yang dapat penulis sampaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, guru, dan siswa yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, serta pihak-pihak yang telah membantu selama pelaksanaan penelitian ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi penelitian ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.